Kasus ledakan pipa gas Nord Stream kembali memanas. 4 tahun setelah ledakan yang menghancurkan jaringan pipa gas Rusia menuju Eropa di Laut Baltik, penyelidikan Jerman kini mengarah kepada sejumlah warga negara Ukraina. Di tengah perkembangan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah negaranya terlibat dalam operasi penghancuran Nord Stream. Zelensky menegaskan Ukraina tidak pernah secara resmi terlibat dalam operasi yang bertujuan meledakkan Nord Stream 1 maupun Nord Stream 2. Ia juga menyatakan Kiev tetap bekerja sama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Pernyataan Zelensky muncul ketika penyelidikan Jerman justru semakin mengarah kepada dugaan keterlibatan warga Ukraina. Pada 19 Agustus 2026, Jaksa Jerman mengumumkan penangkapan warga negara Ukraina bernama Vladimir Z di kota Pula, Kroasia. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan Eropa yang diterbitkan dalam perkara sabotase Nord Stream. Vladimir Z disebut sebagai penyelam profesional. Jaksa Jerman menduga ia merupakan bagian dari kelompok yang dipimpin Serhijka, mantan perwira militer Ukraina yang sebelumnya juga telah ditangkap dan didakwa dalam kasus tersebut. Menurut penyidik Jerman, kelompok itu diduga menempatkan bahan peledak di pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 di sekitar Pulau Bornholm, Denmark, pada September 2022. Ledakan kemudian terjadi pada 26 September 2022. Akibatnya, beberapa bagian jaringan pipa mengalami kerusakan parah. Nord Stream 1 sebelumnya menjadi salah satu jalur penting pengiriman gas Rusia menuju Eropa. Sementara Nord Stream 2 belum beroperasi secara komersial ketika ledakan terjadi. Perkara ini sejak awal menjadi salah satu misteri terbesar dalam perang Rusia-Ukraina. Ledakan terjadi hanya beberapa bulan setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Karena posisi strategis pipa tersebut, dugaan mengenai siapa yang berada di balik sabotase langsung berkembang menjadi persoalan geopolitik. Kini, penyelidikan Jerman mulai membangun dugaan bahwa operasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang memiliki keterkaitan dengan Ukraina. Pada Juli 2026, Jaksa Federal Jerman telah mendakwa Serhijka. Menurut jaksa, Serhijka saat itu merupakan perwira militer Ukraina dan diduga membantu merencanakan operasi penghancuran Nord Stream bersama sejumlah personel militer lainnya. Jaksa Jerman menilai operasi tersebut dilakukan atas nama otoritas negara Ukraina. Namun, tuduhan tersebut belum sama dengan kesimpulan bahwa pemerintah Ukraina secara resmi memerintahkan operasi tersebut. Itulah salah satu titik paling sensitif dalam kasus ini. Di satu sisi, penyidik Jerman mengaitkan tersangka dengan struktur atau entitas negara Ukraina. Di sisi lain, pemerintah Ukraina membantah keterlibatan resmi Kiev. Zelensky bahkan menyatakan bahwa Ukraina tidak pernah secara resmi mengambil bagian dalam operasi penghancuran Nord Stream. Kantor Jaksa Agung Ukraina sebelumnya juga menyatakan belum menemukan bukti yang menunjukkan pemerintah, lembaga negara, atau pejabat Ukraina terlibat maupun memberikan perintah terkait ledakan Nord Stream. Ukraina pada saat yang sama menyatakan proses penyelidikan masih berlangsung dan mengusulkan kerja sama lebih lanjut dengan Jerman. Dengan perkembangan terbaru, kasus ini memasuki babak baru. Penangkapan Vladimir Z menjadi penting karena jaksa Jerman menduga dia memiliki peran teknis dalam operasi tersebut. Menurut otoritas Jerman, Vladimir Z merupakan penyelam terlatih yang diduga ikut melakukan penyelaman untuk memasang bahan peledak di bawah laut. Penyidik juga menduga kelompok tersebut menggunakan sebuah kapal layar yang disewa dengan identitas palsu. Kapal itu kemudian digunakan untuk membawa peralatan dan bahan peledak menuju kawasan operasi di sekitar Bornholm. Serhijka sendiri ditangkap di Italia pada 2025 sebelum kemudian dipindahkan ke Jerman. Ia membantah keterlibatannya dalam ledakan Nord Stream. Kini, dengan adanya tersangka kedua, penyidik Jerman memiliki peluang untuk menguji kembali rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum hingga sesudah ledakan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang memasang bahan peledak, tetapi juga siapa yang merencanakan operasi tersebut, siapa yang menyediakan sumber daya, siapa yang menyewa kapal, dan terutama apakah operasi tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan struktur resmi pemerintah Ukraina. Jika dugaan jaksa Jerman nantinya terbukti di pengadilan, kasus Nord Stream dapat memiliki konsekuensi politik yang jauh lebih besar. Sebab, persoalannya bukan lagi sekadar sabotase terhadap infrastruktur energi. Kasus ini dapat menyentuh hubungan Ukraina dengan negara-negara Eropa yang selama ini menjadi pendukung utama Kiev dalam menghadapi Rusia. Namun, untuk saat ini, tuduhan keterlibatan Ukraina masih harus dibedakan dari pembuktian hukum. Jerman memiliki dugaan dan bukti penyidikan yang sedang diuji melalui proses hukum. Sementara Ukraina tetap membantah keterlibatan resmi negaranya. Dan Presiden Zelensky memilih menegaskan bahwa Kiev tidak pernah secara resmi ikut dalam operasi penghancuran Nord Stream. Kasus ini pun belum selesai.
Justru dengan penangkapan tersangka kedua, penyelidikan kembali menjadi sorotan. Dunia kini menunggu apakah pengadilan Jerman nantinya mampu menjawab teka-teki yang selama hampir 4 tahun belum terpecahkan. Siapa sebenarnya yang memerintahkan sabotase Nord Stream? Sebab jika benar terdapat perintah dari struktur negara tertentu, ledakan Nord Stream bukan hanya perkara kriminal. Ia bisa menjadi salah satu operasi sabotase paling kontroversial dalam sejarah konflik Eropa modern.